Haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita pagi hari ini. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Haleluya. Mari kita bawa setiap ucapan syukur kita pagi ini. Kita mau ambil waktu sejenak mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita yang masih boleh datang ke tempat ini, maupun kita yang menyaksikan siaran langsung ini dimanapun, biarlah kuasa Tuhan boleh mengalir pagi hari ini. Mari naikkan ucapan syukur bersaudara, karena kebaikan Tuhan kita boleh ada saat ini tanpa kurang suatu apapun. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Kami mau datang Tuhan ke hadirat-Mu, melihat setiap kami Bapa, melihat setiap kami yang sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan. Biar pujian pulihkan aku Tuhan, tersisa jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Tuhan yang dikasih dia boleh bersama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya.
Ya puji Tuhan, ya pagi hari ini terima kasih untuk Bapak Gembala di tempat ini yang memberikan kesempatan untuk saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini mungkin kali pertama saya ada di sini. Ya, perkenalkan, nama saya Michael Urban Tobing. Ya, ini istri saya satu dan kami punya anak 3. Ya. Pada pagi ini kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan. Temanya itu iman dan perbuatan. Ya. Sebelum saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan, satu hal yang saya ingin ingatkan adalah seperti ini. Ada begitu banyak orang Kristen, ada begitu banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Ketika mereka berbicara tentang iman, yang menjadi fokus perhatian mereka, yang pertama kali mereka ingat adalah keperluan dan kebutuhan mereka. Ya, kalau orang Kristen, kalau misalnya kita bersekutu dengan teman-teman, kita ngomong apa itu iman, selalu berbicara tentang kita, tentang kebutuhan. Dan ada begitu banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, memakai iman ini untuk mengeksploitasi Tuhan. Artinya gini, memanfaatkan Tuhan hanya untuk kepentingannya sendiri. Ya, yang menjadi fokus iman bagi mereka adalah diri mereka sendiri. Nah, hari ini kita akan bicara tentang iman dan perbuatan yang kita akan lihat dari surat Yakobus pasal yang kedua ayat 14 sampai dengan 26. Yakobus pasal yang kedua ayat 14 sampai ke 26. Ya, ayatnya cukup panjang, kita baca secara perlahan. Perikopnya berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nah, ayat 14. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ayat yang 15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, 16, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Nah, seringkali kalau kita bicara tentang iman, kita baca sampai di sini aja. Orang-orang mengatakan iman itu sekali lagi apa yang Tuhan bisa buat untuk dia, ya. Dan kita bicara hari ini tentang iman dan perbuatan. Pernah nggak lihat orang yang begini? Ada seseorang yang lapar, datang kepada seseorang. Misalnya si Polan datang kepada si Anu. Si Polan ini lapar, datang kepada Anu. Dia minta makan kepada si Anu. Nah, si Anu ini orang Kristen sebenarnya. Dia pelayan Tuhan juga. Tapi dia berkata kepada si Polan ini, sini aku doain. Aku doain dalam nama Tuhan Yesus, kenyang. Kira-kira si Polan bisa kenyang nggak? Udah doain loh, bisa kenyang nggak? Nggak ya. Terus apa yang dibutuhkan supaya dia bisa kenyang? Nasi bungkus. Makan nasi bungkus. Ya, nah ini gambarnya seperti ini. Ya, gini. Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apa gunanya? Gunanya itu. Ya, selanjutnya ayat berikutnya 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sama seperti tadi, itu gak ada gunanya. Si Anu mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi ketika dia melihat ada kebutuhan dari si Polan, dan si Polan itu datang mengambilnya, karena si Polan ini berharap, dan dia tahu si Anu ini punya apa yang menjadi kebutuhannya. Dan dia datang ke situ, dia berharap bisa mendapatkan makanan. Tetapi si Anu ini orang yang begitu beriman kepada Tuhan, sehingga dia hanya membawa Tuhan menghadapkan si Polan dengan tumpang tangan. Dia berharap si Polan jadi kenyang. Itu iman yang gak berguna. Dia berdoa kan ada kebanyakan orang Kristen kan yang mengaku tandanya gini. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita beriman kepada Tuhan, tandanya adalah berdoa. Ya bisa aja. Dan itu dipraktekkan.
Nah, seringkali kita gini, dari pengertian kita dan pemahaman kita yang salah akan kebenaran firman Tuhan, maka yang timbul adalah perilaku juga yang keliru, perilaku yang menyimpang. Hari ini kita perlu diingatkan, kalau kita mengaku percaya kepada Tuhan, kalau kita beriman kepada Tuhan, harusnya itu terekspresi dalam perbuatan yang nyata, yang juga dapat dinikmati oleh orang di sekitar kita. Ya, jadi ekspresi dari iman harusnya adalah perbuatan. Ya, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kita akan lihat ayat-ayat selanjutnya, ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Nah, Yakobus tulis ini, aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Kira-kira bisa nggak menunjukkan iman tanpa perbuatan? Kita mengaku percaya kepada Tuhan, tapi beriman aja nggak ditunjukkan. Kira-kira bisa kelihatan nggak itu iman? Apa ekspresi dari iman? Pasti perbuatan. Ya, makanya Yakobus bilang ini, tunjukkan kepadaku imanmu tanpa perbuatan. Bisa nggak sih? Ya. Nah, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Ayat yang ke-19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Nah, tapi perhatikan kata-kata ini. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Kalaulah kita ditanya, siapa di sini yang percaya kepada Tuhan? Pasti semua kita angkat tangan. Nah, masalahnya gini, iblis juga percaya pada Tuhan. Apa yang membedakan kita dengan iblis? Sama-sama percaya kepada Tuhan. Malah iblis dapat satu kata tambahan di situ, gemetar. Nah, ada banyak orang Kristen itu gak gemetar sama Tuhan. Datang semaunya aja sama Tuhan. Datang sesuka hatinya sama Tuhan, nggak memperdulikan perasaan Tuhan. Ya, kadang-kadang dia udah tahu itu dosa, dia buat aja. Dia nggak tahu gini, seolah-olah Tuhan nggak ada. Bisa nggak sih kita menyembunyikan diri kita dari Tuhan? Bisa nggak sih kita menutupi perbuatan kita kepada Tuhan? Tapi ada begitu banyak orang yang mengaku percaya, mengaku Kristen, itu nyaman berbuat dosa, nyaman buat dosa. Padahal dia tahu Allah melihatnya. Kira-kira orang itu orang seperti apa sih? Ya, seringkali kan kita berusaha untuk menampilkan kehidupan kita yang mulia, kehidupan kita yang agung, ketika kita ada di gereja, atau ketika kita ada dalam pelayanan. Tapi ketika kita ada di luar waktu itu, apa yang terjadi? Saya dulu waktu di tempat sana kan saya mimpin sebuah komunitas ya, mimpin juga pelayanan pemuda. Saya sering katakan gini, siapa di sini yang tahu bahwa Tuhan itu hadir dalam kehidupannya? Mereka angkat tangan. Ya. Dan siapa yang tahu bahwa seluruh perbuatan kita itu diperhatikan sama Tuhan? Nah, saya tanya pada mereka. Ini di mereka pada waktu itu. Karena anak-anak muda saya tanya ini, siapa yang suka nonton film porno? Mereka tertunduk kan. Tahu nggak sih, waktu kamu nonton film porno, Tuhan ada di situ. Dan kamu tetap melakukannya dengan nyaman. Kamu pelayan Tuhan seperti apa? Saya katakan sama mereka, kamu hamba Tuhan seperti apa? Kamu melakukan pelanggaran dan kamu tahu ada Tuhan di sebelahmu dan kamu menikmatinya. Ada yang salah dalam pengenalanmu akan Tuhan. Ada yang salah dalam pengertian dan pemahaman. Ya, sekali lagi, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ada begitu banyak orang Kristen yang sesungguhnya iman bagi mereka adalah iman fantasi, iman yang hanya dalam pemikiran mereka saja, iman yang hanya sampai dalam pengertian intelektual saja. Kalau dikatakan tentang iman, apa itu iman? Kepercayaan kepada Tuhan. Kalau dijelaskan lagi apa itu kepercayaan kepada Tuhan, mereka akan bingung. Siapa di sini percaya sama Tuhan? Saya. Apa tandanya kamu percaya pada Tuhan? Iman. Dan apa bukti iman? Percaya. Selalu balik-balik aja. Iman, percaya. Percaya,
iman. Itu saja. Nggak ada sesuatu yang membuat mereka bisa bergerak lebih jauh dalam pengenalan itu. Ya, kalau sekali lagi kita bicara gini, aku percaya kepada Tuhan. Yakobus berikan pengingatan, setan pun percaya ada Tuhan. Terus yang menjadi pembeda antara kamu dengan setan itu apa? Gitu. Harusnya ini yang kita pertanyakan. Jangan kita bangga-banggakan, jangan kita agung-agungkan. Aku percaya Tuhan. Iya, sekali lagi Tuhan tahu kamu percaya sama Dia. Nah sekarang yang diperlukan gini, apa buktinya kamu percaya sama Tuhan? Apa yang membedakan kamu percaya pada Tuhan? Yakobus kalian bilang, setan pun percaya sama Tuhan. Hari ini kita coba renungkan, apa yang membedakan kita dalam hal iman kita kepada Tuhan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, selanjutnya ayat 20. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara jangan cukup hanya beriman secara intelektual, beriman secara nalar saja. Ya, ayat yang ke-20. Hai manusia bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ya. Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Ya, sekali lagi, bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Nah, dalam hal ini kita perlu diingatkan ini, Abraham dikatakan sebagai bapa orang yang beriman. Kira-kira dari ayat ini, ada nggak sih sesuatu yang Abraham nikmati? Kalau iman berbicara apa yang Tuhan bisa buat bagiku, kita konversi, kita lihatlah, kita bandingkan dengan ayat ini. Apakah ayat ini berbicara tentang apa yang Tuhan buat Abraham, atau apa yang Abraham buat dia? Yang menjadi tanda bahwa dia beriman. Nah, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jangan bilang ini kalau kita bicara soal iman. Jangan bilang bahwa itu adalah apa yang Tuhan bisa buat buat aku, apa yang bisa aku raih, apa yang bisa aku dapatkan, apa yang bisa aku nikmati. Sekali lagi ingat, Abraham dikatakan sebagai bapa yang beriman, orang yang beriman, bukan karena dia berkata Tuhan, apa yang Tuhan bisa buat aku, Tuhan apa yang bisa engkau kerjakan buat aku, Tuhan apa yang bisa engkau buktikan bahwa engkau Allah dan aku ini orang yang engkau kasih. Abraham gak pernah ngisi waktunya seperti itu. Ya, sekali lagi, bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ya, ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Jadi iman bicara adalah penurutan kita terhadap kehendak Allah. Iman selalu berbicara apa yang aku harus perbuat untuk Tuhan, apa yang menjadi ekspresi hatiku, apa yang menjadi ekspresi kasihku kepada Tuhan. Ya, sekali lagi fokus iman kita harusnya Tuhan. Fokus iman kita bukan diri kita sendiri. Yang menjadi keliru adalah ketika sekali lagi saya bilang ini, saya ulang-ulang, ada begitu banyak orang Kristen fokus mereka ketika bicara tentang iman adalah diri mereka sendiri. Bapak Ibu Saudara, kita perlu ingat, Tuhan gak perlu diajar untuk Dia memberkati kehidupan kita. Tuhan gak perlu didikte bagaimana Dia menolong kehidupan kita. Tuhan gak perlu diberitahu, gak perlu dituntun, Tuhan ini yang kau harus lakukan untuk kehidupanku. Masalahku seperti ini dan Tuhan harus buat seperti ini. Tuhan gak perlu diperkatakan seperti itu. Ujung-ujungnya kalau kita berusaha melakukan itu, kita akan menjadi orang yang akan kecewa sama Tuhan. Kita menjadi orang yang menolak Tuhan. Ada begitu banyak orang Kristen yang itu meninggalkan Tuhan hanya karena dia tidak melihat Tuhan menolong dia seperti yang dia mau. Bisa dipahami Bapak Ibu? Amin. Ya, sekali lagi, bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Abraham dikatakan sebagai orang yang beriman. Itu karena dia selalu turut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika Tuhan bilang gini, Abraham, pisahkan dirimu dari keluarga, pergilah ke satu negeri yang akan kutunjukkan kepada. Apakah Abraham menunda-nunda? Enggak. Dia, Alkitab sih menulis gini, dia pergi. Apakah dia mungkin pikir untung rugi? Apa untungnya aku taati Tuhan?
Apa untungnya aku ikutin perintah ini? Abraham gak fokus kepada dirinya. Ketika dia dengar firman Tuhan itu, dia taati. Abraham bukan orang Kristen. Abraham bukan orang Kristen. Ya, Abraham taat sama Tuhan. Ketika diberitakan pergi ke negeri yang akan ditunjukkan. Kalau kita pergi ke satu negeri yang kita ditunjukkan, pasti kita melakukan persiapan kan? Misalnya Pak Thomas ada rencana pergi liburan ke Bali, pasti akan ada yang dipersiapkan. Ya, Bali itu suasananya seperti ini, keadaannya seperti ini, bahkan ada bajunya yang perlu dipersiapkan berapa banyak, berapa lama, perlu siapkan. Nah, Abraham ini nggak dicatat. Yang menjadi catat dia pergi aja gitu. Pergi kemana? Nggak tahu. Ada nggak di sini di antara kita pergi ke tempat yang kita nggak tahu? Ketika Pak Thomas mengatakan kepada salah satu di antara kita, Pak, ayo kita pergi. Kemana Pak? Nggak tahu. Ada yang mau ikut? Ada yang mau ikut? Nah, Abraham nggak bilang Tuhan buat pastiin dulu dong. Negeri mana yang Tuhan maksud? Jadi aku bisa ukur berapa lama perjalanan di sana, apa yang menjadi persiapanku. Ya, nah, kemudian setelah itu dia akan dijanjikan akan mendapatkan anak dan Tuhan kasih. Dan beberapa waktu kemudian gini, persembahkanlah anakmu Ishak yang kau kasihi. Apa yang Abraham lakukan? Sebagai tanda dia beriman, sebagai tanda dia mengasihi Tuhan, sebagai tanda dia menghormati Elohim Yahweh, Allah kita, Allah Abraham ini, dia persembahkan itu anaknya. Dan mungkin dia nggak ngomong sama Sarah. Kalau enggak, dramanya luar biasa. Ya, ibunya sembunyikan dulu si Ishak. Waktu Abraham bangun, mana Ishak? untung Abraham gak cerita ke Ishak, ya. Kalau nggak ke Sarah, kalau nggak jadi berantem. Nah, tapi pas gini, Abraham kasih aja. Dia nggak berbantah-bantah sama Tuhan. Tuhan, ini kan anak yang Tuhan janjiin. Ini kan sesuatu yang Tuhan beri. Kenapa Tuhan minta lagi? Kenapa Tuhan inginkan? Abraham nggak banyak komentar seperti itu kepada Tuhan. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, itu polanya seperti Abraham, taat kepada perintah Tuhan. Ya, ayat selanjutnya. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ayat yang ke-23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah, karena dia menambahkan perbuatannya, dan itu merupakan bukti dari imannya. Allah menilainya sebagai kebenaran. Ya, ayat yang ke-24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan lain. Nah, Rahab ini adalah orang yang harus dimusnahkan sebenarnya. Tapi dia tahu gini, Allah Israel itu Allah yang luar biasa. Kalau aku nggak ada di pihak itu, aku akan tergolong menjadi orang yang akan dimusnahkan. Jadi karena dia timbul iman kepada Allah Israel itu, ketika ada pengintai-pengintai Israel yang diutus oleh Yosua, ketika dia bertemu, dia lindungi para pengintai itu. Dan itu dicatat sebagai tindakan yang beriman. Jadi karena Rahab tahu bahwa Tuhan akan menghanguskan kota Yeriko, dia menyelamatkan dirinya dengan menolong orang Israel itu yang mengintai. Dia berharap ini, dia mendapatkan belas kasihan. Dan bukti dari iman dan keyakinannya kepada Allah Israel itulah, dia pun mendapatkan belas kasihan. Dan dia pun gak dibinasakan. Ya, ayat yang ke-26 yang terakhir, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ya, jadi di dalam perikop ini sebenarnya Yakobus berusaha menjelaskan bagaimana iman yang sesungguhnya, bagaimana iman yang benar itu. Ya, jadi kita nggak boleh hanya bertumbuh dalam pengenalan iman yang intelektual saja, iman yang hanya dalam nalar saja. Ya, kalau kita kaitkan dengan keselamatan, ada begitu banyak orang yang yakin bahwa hanya cukup percaya kepada Yesus, maka itu menjadi golden ticket buat dia untuk masuk ke surga.
dan dia nggak perlu melakukan apa-apa. Ya kan? Bukankah sampai sekarang selalu ada perdebatan? Pak, untuk percaya Yesus itu cukup iman, nggak perlu perbuatan, gitu kan? Kan berantem terus tuh, ya. Dan kenapa itu terjadi? Sekali lagi, karena orang itu yang suka debat itu, yang suka nantangin orang itu, dia nggak mau belajar, ya. Dia baru tahu sedikit, udah merasa tahu segalanya. Ibaratnya gini, saudara tahu gajah? Gajah tahu lah ya, itu kan ciri khas Lampung juga. Nah, gajah itu kan ada bagian-bagiannya, ada belalainya, ada kupingnya, ada 4 kakinya, ada ekornya. Nah, orang yang satu ini hanya baru tahu tentang gajah itu ekornya aja. Ini sama seperti orang yang baru belajar Alkitab, baru belajar teolog, udah merasa tahu seluruhnya. Dan karena dia merasa tahu seluruhnya, dia tantangin itu semua orang. Ayo kita berdebat tentang ini. Ayo kita berdebat tentang ini. Nah, khususnya dalam hal ini tentang iman dan perbuatan ini. Ya, dia baru tahu ekornya aja. Coba menurut kamu gajah seperti itu apa? Dia panjang dan berbulu. Apa itu? Ya ekornya doang. Ada yang lain. Gajah itu apa? Lebar. Padahal yang dia pegang telinganya. Ada yang satu lagi. Apa menurut kamu gajah itu? Agak besar, agak panjang. Ada 2 lubangnya gitu kan, lubang hidungnya. Itu belalainya maksudnya. Nah, orang yang tahu belalainya ini, orang yang hanya tahu ekornya ini, sama orang yang tahu kupingnya ini ketemu, kira-kira berantem nggak? Berantem nggak? Coba jelaskan tentang gajah begitu ada pertanyaan. Enggak, gajah itu besar. Enggak, gajah itu panjang. Iya, kita mirip sih panjang. Ya, ada yang satu tipis, ada yang satu besar. Ya kan? Ada seperti itu. Nah, ketika kumpul pasti berantem. Nah, bukankah kita begitu banyak orang Kristen yaitu satu dengan yang lainnya baru tahu satu hal, baru tahu sedikit hal, udah nantangin yang lain, seolah-olah dia merasa lebih tahu dari yang lainnya. Nah, sikap yang seperti itu merupakan tanda orang yang tidak beriman sesungguhnya. Karena yang ditimbulkan, karena yang dihasilkan kemudian hanyalah percideraan, luka terhadap orang yang lain. Yang ditimbulkan hanyalah perselisihan. Apakah itu tanda orang yang beriman? Ya, kita coba lihat di Efesus pasal yang ke-2 ayat 8 sampai dengan 10. Nah, kan ini ayat yang sering dipakai orang untuk membantah bahwa cukup iman dalam hal percaya sama Tuhan. Ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kan mereka salah nafsirkan ayat ini begini. Iman itu cukup percaya kepada Tuhan, dan kita nggak perlu lakukan apa saja, nggak perlu hidup kudus, nggak perlu berbicara benar, nggak perlu sopan santun, nggak perlu tata krama. Kenapa? Itu bukan hasil usaha kita. Keselamatan bukan hasil usaha kita. Yang memang keselamatan memang bukan hasil usaha kita. Saya mau tanya gini, penebusan itu hasil usaha kita atau bukan? Kan kalau bicara tentang penebusan adalah firman yang menjadi manusia, lahir sebagai manusia, kemudian mengalahkan iblis lewat kematiannya. Setelah itu dia bangkit dari kematian, mengalahkan maut, kemudian naik ke surga. Dan setelah itu dia mengutus Roh Kudusnya. Itu kan adalah karya penebusan yang sebenarnya dimaksud di sini. Ya, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Dan memang benar, itu pemberian Allah. Amal ibadah kita nggak bisa membuat Tuhan menyelamatkan kita. Perbuatan-perbuatan baik kita nggak bisa menyelamatkan kita. Ya, ayat berikutnya deh, ayat ke-9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, ayat yang ke-10. Nah, yang menjadi perlu perhatian kita di sini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik ini perbuatan bukan? Nah, kalau hanya sekedar membaca dari ayat 8 dan 9 dan gak mengikuti ayat yang ke-10, itulah makanya timbul mispersepsi, misunderstanding, yang akhirnya memperdebatkan ini iman itu percaya kepada Tuhan, selamat kepada Tuhan itu cukup percaya saja, cukup beriman saja, gak perlu berbuat apa-apa. Ya, tapi kita lihat ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah,
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi sebenarnya Paulus dan Yakobus itu nggak bertentangan. Kenapa ada begitu banyak orang bilang itu bertentangan? Karena mereka kurang belajar. Entah kenapa saya suka kalimat ini. Ya. Orang bodoh tidak bisa jadi orang benar. Ya, orang bodoh nggak bisa jadi orang benar. Ya, jadi untuk menjadi benar kita harus memiliki pengetahuan. Bukan kalau Roma 12 ayat 2 kata ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Kalau kita nggak membekali diri kita dengan pengetahuan, belajar firman Tuhan, belajar dalam pribadi kita dengan Tuhan secara pribadi lewat tuntunan Roh Kudus saat kita baca firman Tuhan, kita nggak akan tahu apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Makanya katakan orang bodoh nggak bisa jadi orang benar. Nah, untuk kita tidak menjadi bodoh, belajar lebih lagi. Dan melalui apa yang kita pelajari, jangan jadikan itu alat untuk menjustifikasi orang lain. Amin. Itu adalah perilaku yang sebenarnya menyimpang. Itu adalah perilaku yang keliru. Ya, sekali lagi Paulus dan Yakobus itu nggak bertentangan. Iman selalu disertai dengan perbuatan. Perbuatan yang benar itu lahir dari iman yang benar. Dan kita selalu pernah dengar ungkapan ini. Iman dan perbuatan itu ibarat satu keping mata uang. Enggak bisa dipisahkan. Yuk kita lihat di ayat Galatia 5 ayat yang ke-6. Galatia 5 ayat yang ke-6. Oke. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, kita ada di dalam Kristus kan ya? Hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi perbuatan yang dimaksud di sini yang gak diperlukan adalah tentang Taurat, ya, tentang mentaati hukum Taurat. Nggak ada satu kewajiban kita untuk ikutin Taurat lagi. Harus bersunat pada hari ke-8, enggak. Yang ditentang sebenarnya sama Alkitab adalah ketaatan terhadap hukum Taurat yang nggak perlu lagi ketika kita sudah ada di dalam Kristus. Makanya kita kan nggak perlu disunat kan ya? Ada kewajiban untuk disunat? Nggak ada. Ada kewajiban untuk bawa persembahan setiap pagi atau petang ke bait Allah? Nggak ada. Nggak ada kewajiban lagi. Ya, jadi sekali lagi yang ditentang di sini adalah perbuatan berdasarkan hukum Taurat. Karena ada banyak orang, termasuk orang Yahudi pada waktu itu, meninggikan ketaatan dia terhadap hukum Taurat dan memaksakan orang-orang lain yang bukan Yahudi harus hidup sesuai dengan adat istiadat Yahudi. Dan itu yang seringkali menjadi kendala dan pemecah pada waktu itu. Ya, makanya ditulis gini, nggak perlu lagi perbuatan, kata Paulus. Nah, perbuatan dimaksud di sini bukan perbuatan baik berdasarkan kasih, tapi perbuatan untuk mentaati hukum Taurat bagi orang bukan Yahudi. Jadi letak perbedaannya di situ. Ya, mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Nah, kita lihat di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Ya, jadi iman harus disertai perbuatan. Perbuatan yang Paulus bilang sebagai perbuatan yang lahir dari kasih. Nah, kasih itu sabar. Kalau kita menyatakan diri kita sebagai orang yang beriman, kita itu menjadi orang yang sabar. Kasih itu murah hati. Nah, kalau kita seperti bertemu tadi Olan dan Anu, ya, si Anu itu kan termasuk di sini nih, murah hati. Kenapa? Si Polan datang dengan rasa lapar, disuruh pergi hanya dengan bekal doa. Artinya pelit. Nah, kalau orang pelit itu bukan orang yang beriman. Dia coba lihat kiri kanan, ada nggak orang pelit? Orang pelit ya, murah hati. Kasih itu murah hati. Terus dia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, perbuatan inilah kalau ada orang yang berkata aku ini beriman,
tapi dia sombong, itu menunjukkan bahwa dia nggak beriman dengan benar. Kenapa? Kalau kita beriman harus melakukan perbuatan yang lahir dari kasih. Dan kasih salah satunya itu tidak memegahkan diri. Sekalipun dia pendeta, tapi kalau dia meninggikan diri lebih daripada yang lain, pendeta itu telah salah dalam pengenalan dia akan Tuhan. Khususnya dalam hal iman tadi. Karena ekspresi iman harusnya tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Selanjutnya deh. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kalau kita lihat di media sosial, ada seorang anak muda, mungkin dia buat satu akun lah di Instagram, dan dia memang lulusan dari sekolah STT, jadi mungkin bergelar STH. Anak ini masih muda, tapi entah bagaimana dia itu berani berkata-kata kasar terhadap orang hamba Tuhan yang usianya lebih tua dan mengatakan kamu sesat. Kata-katanya bukan pakai kamu lagi, itu umpatan-umpatan yang udah luar biasanya. Ya, nah ternyata gini, kalau kita hanya sekedar belajar teologi dan nggak mengubah kehidupan kita, sebenarnya kita udah gagal dalam pengenalan akan Tuhan. Nggak berguna ilmu teologi kita. Teologi diajarkan untuk mengubah hidup orang. Teologi harusnya menghasilkan sebuah perilaku yang berbuah menjadi seperti Kristus. Kalau kita lihat ada begitu banyak anak muda yang gak memiliki sopan santun pada waktu dia bicara kepada orang yang lebih tua daripada dia, itu semaunya aja. Ya, kepala saya pernah dikatakan sama anak muda, Bapak sesat, Bapak STT mana? Itu perilaku, menurut saya sih bukan perilaku yang terhormat pada waktu itu. Kalau dia gelarnya doktor, nggak apa-apa lah. Dia lulus SMA aja belum, tapi berani mengatakan orang yang lebih tua dari dia, Bapak sesat, Bapak penipu, Bapak perlu belajar lagi. Perilaku seperti itu yang dimunculkan dari orang yang mengaku beriman. Kira-kira iman ini iman yang benar atau iman yang keliru? Ya, sekali lagi, ekspresi dari iman adalah perbuatan yang lahir dari kasih, dan salah satu ekspresinya adalah tidak melakukan yang tidak sopan. Kalau ada begitu banyak orang Kristen yang hidupnya sembrautan, kata-katanya kasar, perilakunya semena-mena, sikapnya itu tidak santun, itu menunjukkan bahwa dia tidak beriman. Mungkin gelar doktor punya, PhD di belakangnya punya, tapi kalau dia nggak punya sopan santun, itu nggak berguna. Dia bukan menjadi orang yang beriman. Ya, ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat yang ke-6. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ayat yang ke-7 terakhir. Ya, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara iman dan perbuatan, iman adalah penurutan terhadap kehendak Allah. Bukan apa yang Allah bisa lakukan buat kita, bukan apa yang kita dapat raih dan capai dari Tuhan untuk kita, tetapi bagaimana kita menempatkan diri untuk hidup dalam ketaatan, hidup dalam penghormatan, hidup dalam penundukan diri terhadap Tuhan. Dan itu adalah ekspresi dari iman. Dan perbuatan yang dimaksud bukan ketaatan tentang hukum Taurat, misalnya perbuatan melayani di sini, atau kita telah memberikan banyak persembahan, atau kita telah menolong banyak orang, dan itu yang memastikan kita akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan itu, tetapi melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Dan masing-masing kita itu mendapatkan pesan dan tujuan yang berbeda. Apa yang Allah sampaikan kepada Abraham tidak Allah sampaikan kepada Musa. Apa yang Allah sampaikan kepada Daud, dia tidak minta Daniel untuk lakukan. Satu hal yang sama dari semuanya itu, rangkaian dari tokoh-tokoh iman adalah bagaimana mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Dan itu tercermin dari perbuatan. Jadi hari ini kita mau mulai berhentilah untuk mengatakan, Pak, untuk percaya Yesus cukup beriman, nggak perlu perbuatan. Kita nggak boleh berkata-kata yang lain. Iman dan perbuatan tidak dapat dipisahkan. Amin Bapak Ibu. Nah, sebagai ayat penutup kita lihat di Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-9.
Ibrani 5 ayat ke-9 ya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Taat ini perbuatan bukan? Taat perbuatan kan? Ya. Jadi ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Kalau kita mengatakan sekali lagi, kalau kita mengatakan kita orang yang beriman, tunjukkan perbuatanmu dalam ketaatan kepada Tuhan. Kalau kita berorang yang beriman dengan benar, kita nggak akan pernah melukai orang sesama kita. Kita nggak akan pernah menceritakan keburukannya. Kita nggak akan pernah mengumbar aibnya. Kita nggak akan berkata dusta tentang dia. Kita nggak akan menipu dia. Kita nggak akan pinjam uang nggak bayar. Kita nggak akan mengeksploitasi dia. Kita nggak akan melakukan hal yang tidak benar. Yang lahir dari iman yang benar adalah perbuatan kasih. Ketika ada teman yang nggak makan, kita berikan makanan. Ketika ada teman dan saudara yang butuh pertolongan, kita harus kasih pertolongan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayo kita aplikasikan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika Tuhan mempercayakan kita banyak hal, dalam hal ini materi, itu bukan hanya untuk kita nikmati sendiri, tapi biarlah melalui kita orang-orang yang ada di sekeliling kita bisa merasakan berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, supaya mereka pun boleh merasakan bahwa Allah peduli kepada mereka, Allah mengasihi. Salah satu ekspresi dari iman yang keliru adalah dia minta rumah yang banyak daripada Tuhan. Padahal dia hanya tinggal satu rumah, tapi dia punya 10 rumah. Dan yang keliru ini, anak dan saudara-saudaranya, jadi ada di antara saudara-saudara yang gak punya rumah. Dia menutup mata anak itu. Sekalipun dia seorang pelayan Tuhan, sekalipun dia mengaku sebagai orang yang beriman, kalau dia tidak memberikan rumahnya satu untuk saudaranya yang gak punya rumah ini, adiknya mungkin pamannya, bibinya misalkan, itu menunjukkan bahwa dia bukan orang yang beriman. Sekali lagi, iman ditunjukkan dengan perbuatan kasih. Kalau ada orang di sekeliling kita punya kebutuhan, tapi selama kita ada, kebutuhan yang tak terkunjung terjawab, dan kita lihat dia ada dalam kehidupan kita sehari-hari, sering kita memperhatikan dia, dan entah kenapa dia ada selalu dalam kehidupan kita, itu tandanya kita harus berbuat sesuatu kepada dia. Kalau dia dalam keadaan tidak tertolong, itu menunjukkan bahwa kita bukan orang yang beriman. Amin Bapak Ibu. Dan jadi sekali lagi, iman fokusnya adalah ketaatan kepada Tuhan. Bukan apa yang Tuhan bisa buat, bukan apa yang aku bisa nikmati daripada Tuhan, tapi hidup yang dipersembahkan sepenuhnya untuk taat kepada Tuhan. Amin. Yuk mari kita bersatu dalam doa. Bapa, tolong kami untuk kami boleh hidup benar di hadapan-Mu. Kalau kami hanya sekedar percaya bahwa Engkau adalah Tuhan, iblis pun percaya. Tetapi yang membedakannya adalah iblis gak taat sama Tuhan. Iblis memberontak kepada Tuhan. Dan kami gak mau punya sikap dan perilaku yang seperti itu. Kami sudah dengar kebenaran firman-Mu, kali itu tolong kami untuk melakukannya, supaya sungguh-sungguh kami boleh menambahkan kepada iman kami perbuatan-perbuatan yang lahir dari kasih, supaya di tempat dimanapun Tuhan menempatkan kami boleh terus mempermuliakan nama Tuhan, supaya melalui perbuatan baik yang kami boleh kerjakan, orang lain boleh mempermuliakan nama Tuhan. Hamba-Mu terbatas dalam penyampaian firman, tapi dalam kami ada Roh Kudus yang akan menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Dan kami katakan, ini kami, tuntun kami mau taat melakukannya. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu, biarkan ini tumbuh berakar menghasilkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur, boleh bersama katakan,
kami melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami boleh mengikuti teladan ketaatan Tuhan Yesus, sehingga kesalehannya Dia menerima kehormatan menjadi Tuhan di atas segala Tuhan, nama di atas segala nama. Terima kasih Bapa di sorga. Segala pujian hormat bagi Tuhan. Berkati semua yang sudah melayani pagi hari ini ya Tuhan. Juga ibadah nanti sore Tuhan berkati, agar jemaat-Mu datang dengan hati yang haus, hati yang lapar, dengan antusias Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Berkati yang semua yang bertugas melayani Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati-Mu kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Terimalah berkat damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus yang melimpah-limpah dalam persekutuan pertolongan Roh Kudus menyertai kita hari lepas hari, sehingga kita semakin menjadi seperti Kristus hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati katakan amin. Haleluya.